Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, mohon maaf ini saya mau minta waktu sebentar, minta waktu Bapak terkait masalah demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 ini Pak. Terkait nanti istilahnya itu materi-materi dengan cakupan terkait pengambilan kebijakan sebagai kepala sekolah seperti itu Pak. Untuk mengawali perbincangan siang ini mungkin ada pertanyaan yang pertama terkait masalah selama ini Bapak Tria sebagai kepala sekolah itu bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika itu Pak, ataupun rujukan moral. Kalau dapat ketahuan saya ya, kita yang pasti kan kita menganalisa dulu dari suatu kejadian tersebut, terus apabila itu dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan itu misalkan sama bagus, itu kan berarti termasuk dalam dilema etika. Jadi semuanya bagus tapi mempunyai dampak sendiri-sendiri, bisa dikategorikan oleh sebagai dilema etika. Tapi kalau misalkan ini yang bagus, ini yang kurang sesuai yang ini, itu bisa dikategorikan sebagai rujukan moral. Jadi kita tetap analisa dulu itu konteksnya seperti apa. Ya, pada intinya tetap menganalisa terhadap suatu kasus tersebut Pak. Ya. Itu termasuk ke benar salah ataupun dengan dilema etika. Ya. Baik, untuk selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Ya, tetap kita harus tahu fakta yang terjadi. Sebenarnya itu kejadiannya seperti apa, siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian nanti dampaknya itu seperti apa. Kalau nanti mengambil suatu kebijakan ini, kita meskipun semuanya itu bisa jadi dampaknya bagus, tetapi tingkat kebagusannya itu, persentasenya itu kan kita dapat mengukurnya juga. Kalau memang ini lebih menguntungkan yang ini, ya kita ambil kebijakan yang itu. Jadi intinya ya, yang pertama tetap kita harus tahu fakta itu yang terjadi. Kemudian kita bisa menganalisa lewat tanya jawab dengan pertanyaan terbimbing terhadap semua narasumber atau guru, atau semua bisa dimintai pendapat, karena seperti yang kita tahu, kalau kita berpikir sendiri itu kan kurang, kita butuh tetap referensi dari semuanya. Jadi kita analisa, kita cari pendapat, kemudian kita pertimbangkan, kita pikir matang-matang mana yang efeknya paling bagus, itu yang akan menjadi kebijakan. Berarti tetap melihat fakta, terus tetap walaupun posisi Bapak itu sebagai kepala sekolah, tapi tetap melibatkan semua unsur di sekolah nih Pak, mulai guru ataupun sekolah itu ya. Iya, karena begini, sebenarnya yang tahu lapangan itu macam malah yang guru. Kalau kepala sekolah itu kan mungkin tahunya permukaan saja, tetapi kalau dalamnya itu kan malah guru. Jadi perlu kita mendalami semuanya, sangat perlu sekali. Kita nggak bisa kok langsung ambil keputusan seperti ini, nanti kan hasilnya juga rasanya beda. Ngambil keputusan itu mudah, tapi cari yang terbaik itu yang susah. Gitu. Jadi kalau ada referensi atau dari masukan saran dari rekan ataupun jadi guru-guru itu seperti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu Pak. Wajib dipertimbangkan, meskipun tidak mutlak harus dipakai, tetap itu kan wajib untuk dipertimbangkan. Ya. Untuk berikutnya Pak, untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa ya Pak yang bisa jenengan untuk selama ini, seperti apa langkah-langkahnya, apa ya yang jenengan sampaikan tadi itu, seperti istilahnya itu bagaimana ya, tetap berkomunikasi, tetap mencari ataupun ada yang lain seperti itu Pak. Ketika ada momen yang mungkin bagaimana ya, ada bagaimana ya, modifikasi atau dalam pengambilan kebijakan itu, apa ya selamanya seperti itu atau ada hal-hal? Itu tergantung kejadiannya. Misalkan kejadian itu skopnya misalkan cuma di lingkungan sekolah, itu nanti misalkan objeknya itu
guru itu sebagai satu suara guru itu kita musyawarah menentukan kebijakan, atau misalkan ada contoh misalnya ada sengketa atau apa, guru yang berbeda pendapat atau apa, itu tekniknya nanti kan beda-beda. Kalau skupnya misalkan kecil ya, tingkat sekolah, kalau misalnya ada ini guru beda pendapat tapi sama-sama bagusnya, tetapi kalau kita diskusikan bareng mungkin ada guru yang lebih dominan, itu nanti akan biasanya juga bisa menggerus pendapat yang guru mungkin yang tipe karakternya itu agak pendiam, jadi dia tidak muncul idenya, itu nanti kita taktiknya ya nggak jadikan satu, kita minta pendapat ini, minta pendapat ini, itu secara personal nanti kita simpulkan gitu. Itu kalau skopnya kecil, lingkup sekolah saja. Tapi kalau memang itu memang misalkan kasusnya itu untuk kebaikan sekolah sama guru itu tidak ada yang istilahnya berselisih atau apa, itu ya kita bisa langsung membuka forum itu, nanti kita diskusi di dalamnya. Tetapi kalau skupnya besar, kita ya tetap harus minta pendapat atasan kita. Kalau misalnya kepala sekolah ya, saya tetap harus minta pendapat atau masukan dari bapak pengawas atau bapak koordinator. Berarti melihat objeknya seperti apa ya, bagaimana permasalahan itu, besar kecilnya sebuah permasalahan itu Pak ya. Berarti seumpama gini Pak, ketika pengambilan keputusan itu apakah peranan wali murid ataupun gimana ya, katakanlah di sekolah itu juga ada unsur dari wali murid juga Pak, apakah itu juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti itu? Kalau memang suatu kejadian itu melibatkan wali murid, wajib ya. Tapi ketika kejadian itu mungkin tidak ada berhubungan dengan wali murid, otomatis tidak begitu intern ya, tergantung siapa yang terlibat. Itu nanti kita yang terlibat itu kita libatkan. Berikutnya Pak, untuk ini terkait masalah tadi Pak, mengaitkan hal yang jenengan sampaikan, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus gitu Pak. Tantangannya itu seperti apa dalam pengambilan keputusan itu? Apakah bertolak belakang dengan hati nurani kita atau bagaimana, atau dengan kebenaran, itu seperti apa? Yang namanya dilema etika itu mesti ada tantangannya itu. Kalau misalkan cuma antara benar salah itu mudah sekali kita benar. Tapi masalahnya ini sama-sama benar, terus kita menentukan mana, itu ya tantangannya ya. Yang pertama, kita sebagai, mungkin kalau di lingkup sekolah kan sebagai penanggung jawab di sekolah itu yang membawa maju mundurnya sekolah itu tanggung jawabnya besar sekali. Jadi ketika memutuskan itu ya tantangannya ya, kita itu membawa gerbong yang besar, itu ada peserta didik, ada guru, itu ya tantangannya ya gitu. Memilih, tetapi ya saya kira dengan teknik analisa yang tepat ya, tetap kita bisa tahu mana yang terbaik. Dan apabila semuanya itu sama-sama baik, ya kita otomatis ya, kalau memilih salah satu ya, kalau sama semuanya baik ya nggak masalah kita pilih salah satu. Berarti ya yang jenengan nawarkan dalam skop besar, jadi memang harus melibatkan semua unsur seperti itu aja. Nah berikutnya Pak, untuk menyelesaikan seperti itu Pak, apakah perlu momentum yang pas atau waktu yang pas dalam penyelesaian sebuah kasus itu di dalam lembaga itu? Apa ya istilahnya itu mencari waktu yang tepat, momen yang tepat, atau kita itu ketika ada permasalahan itu langsung ini harus selesai untuk hari ini, atau bagaimana seperti itu? Ya, itu kembali lagi tetap tidak bisa dirumus. Kita harus seperti tetap tergantung apa yang jadi permasalahannya. Apa yang jadi permasalahannya. Ketika itu hanya simple saja, kita eksekusi saat itu saja, saya kira bisa. Kalau itu misalkan terlalu kompleks, kita terlalu berani kalau itu harus diputuskan ketika itu. Tetap harus ada waktu kita untuk berpikir lebih mendalam lagi. Berarti kalau ada permasalahan yang lebih kompleks itu, apakah jenengan itu punya istilahnya itu tokoh atau rujukan orang atau bagaimana Pak, yang istilahnya menjadi tolak ukur atau masukan saran itu sehingga pengambilan keputusan itu tepat sebenarnya? Kalau saya pribadi itu Pak, apabila dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks dan itu sifatnya itu sangat sensitif, itu tetap
sebagai penasihat saya, sebagai pembimbing saya, semua pasti saya konsulkan kepada Bapak pengawas, Bapak Korwil. Ya, dan saya nggak bosan-bosan selalu konsultasi setiap sebelum langkah ya Pak. Terkadang itu banyak yang sudah melangkah baru konsultasi, tapi sebelum langkah kita konsultasi dulu. Kalau sudah mendapat pencerahan, kita coba resapi masuk apa tidak ketika dari beliau kita eksekusi. Soalnya cara di sini kan nanti pertanggungjawaban atas. Baik, dalam keberhasilan itu sesuai arahan atasan seperti Pak Angge. Itu untuk skala prioritasnya itu dari 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya itu berapa Pak? Kalau jenengan rasakan selama ini itu ketika kita itu meminta saran dari katakanlah pengawas ataupun atasan jenengan itu seperti apa? Saya kira hampir semuanya tersolusikan Pak. Kalau itu ya, kalau kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, mungkin masuknya 9 lah. Iya. Dengan pemantauan dari dia itu kan kita enak Pak melangkahnya. Kemudian dari mulai perencanaan sudah kita ceritakan. Kemudian apabila meskipun nanti ada hal-hal negatif ternyata muncul, kita kan sudah konsul terus. Kita tetap minimal sesuai tracknya kita sudah aman lah. Meskipun misalkan terjadi kesalahan di endingnya, kita itu tidak ada niat salah di awal. Itu kan hanya namanya manusia kan pasti juga ada yang salah keputusan, pasti ada. Tapi minimal kita sudah sesuai dengan jalurnya gitu. Berarti jenengan tetap prosedur lah, walaupun jenengan di sini sebagai pemangku kebijakan, yang jelas tetap harus berkomunikasi, berkonsultasi dengan atasan. Soalnya begini, tidak semua itu saya yakini benar, tidak semua. Betul. Ketika saya itu tidak meyakini itu benar, otomatis saya kan butuh masukan. Yang memberi masukan ya otomatis kita atasan, kita minta masukan dari beliaunya gitu kan, yang jelas lebih berpengalaman, kemudian wawasannya lebih tinggi karena dipercaya dinas sebagai pembimbing kita. Iya. Dari percakapan ini Pak, pembelajaran apa Pak yang mungkin yang dapat saya nanti sebagai bekal saya sebagai guru seperti itu, apakah terus pengalaman apa yang jenengan rasakan nanti bisa disampaikan ke saya bahwasanya itu penting bagi guru atau bagaimana itu? Ini Pak, semua kejadian apapun itu, misalkan ada sesuatu permasalahan atau untuk kemajuan sekolah atau guru atau apapun, semuanya itu butuh pemikiran yang mendalam. Kita tidak bisa serta-merta ada masukan sini langsung ambil keputusan, masukan sini ambil keputusan, dapat kritik dari sini kita langsung potong kebijakan itu. Tidak bisa, kita harus wajib itu Pak, menggali fakta itu wajib. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung gini, apalagi pelin-pelan, ini bilang gini, nanti ganti lagi. Jadi sebelum keputusan itu dibuat, kita matangkan dulu Pak. Proses pematangan itu yang jelas kita itu harus cari fakta dulu, siapa yang terlibat, kita gali apa yang terjadi, kemudian kita minta masukan, nanti kita analisa. Kalau kita kesulitan, kita tetap butuh atasan kita sendiri itu apalah gitu. Kita sendiri nggak bisa, kita tetap harus tim gitu. Apalagi kebijakan besar, kita harus merangkum dari banyak dari pemikiran. Dari banyak pemikiran kita nanti akan insya Allah ya pastinya kita akan mendapatkan kebijakan yang bagus, yang matang gitu. Pada intinya itu kita sebelum kita menentukan eksekusi ataupun pengambilan keputusan itu tetap menggali informasi, terus mencari pertimbangan seperti Pak. Dipikir matang-matang gitu. Daripada setelah kejadian, waduh, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang mungkin sangat singkat sekali, tapi jujur Pak, ini alhamdulillah saya
bertambah semangat, memiliki gambaran-gambaran sebagai pemimpin itu seperti apa, harus seperti apa dalam pengambilan keputusan. Mungkin suatu saat akan bermanfaat bagi saya secara pribadi, tidak hanya dalam lembaga saja, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun ketika dalam pengambilan keputusan sangat bermanfaat dari pengalaman yang jenengan sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Bapak bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabar hari ini, Bapak? Ya, alhamdulillah, doa restu panjenengan, kita sehat walafiat, tidak ada hal suatu apapun. Ya, alhamdulillah Pak. Baik Pak, ini saya mendapatkan beberapa tugas Pak terkait wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait masalah demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan kebijakan Pak. Ya, Di sini ada beberapa pertanyaan terkait Bapak dalam pengambilan kebijakan selama ini khususnya di lembaga Pak, seperti itu. ya. Mungkin pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Dilema etika dan bujukan moral ya. Dilema etika Pak. Menurut saya dilema etika merupakan situasi di mana adanya dua hal yang kita harus putuskan, yang mana di antara keduanya itu secara moral benar, tetapi bertentangan atau bertolak belakang. Kemudian untuk bujukan moral, adanya situasi kita harus mengambil keputusan antara sesuatu yang benar dan yang salah ya, seperti ya. Berarti kalau istilahnya itu dilema etika itu lebih sulit Pak, masanya kan ada dua kebenaran seperti itu Pak. Kompleks ya. Iya, lebih kompleks lagi. Untuk selama ini Pak, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, itu seperti apa Pak dalam menyikapi hal semacam itu? Ini hal yang tidak mudah untuk menjawab ya. Dari hal seperti itu kita harus mengumpulkan beberapa data atau fakta ya, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yang mana kita juga harus mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam hal itu, kita analisa benar salahnya, kemudian kita membuat beberapa alternatif penyelesaian masalah sebelum mengambil keputusan. Kemudian setelah itu kita juga perlu adanya refleksi atas keputusan yang kita ambil tersebut. Berarti kan tetap kembali lagi ke melihat faktanya itu seperti apa, melibatkan orang siapa saja yang di situ, dan terus bagaimana kita mengambil kebijakan itu berarti harus melihat seperti itu Pak. Iya benar ya. Terus langkah-langkah yang bisa diambil selama ini itu apakah seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin menurut bagaimana ya, menurut teorinya seperti itu, tapi pada kenyataannya mungkin ada beberapa kasus itu yang tidak bisa kita ambil secara yang tidak kita selesaikan secara beruntun atau bagaimana seperti itu. Mungkin ada mungkin hampir sama seperti itu, atau ada pengambilan kebijakan yang bervariasi lagi Pak, atau bagaimana Pak? Untuk langkah-langkah saya rasa juga sangat harus dilakukan ya, harus serta-merta mengambil keputusan ya, dimana pengumpulan fakta yang ada, kemudian kita juga menganalisa siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian kita analisa benar salahnya, keakurasian data tersebut, kemudian kita membuat beberapa alternatif untuk penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, kemudian setelah final keputusan kita juga perlu merefleksi ulang ya apa yang telah kita lakukan tersebut. Berarti itu proses-proses itu harus kita jalani seperti itu lagi. Memang harus kita jalani ya, bahwa pengambilan sebelum kita pengambilan kebijakan atau keputusan seperti itu Bang. Iya. Terus untuk hal yang efektif Pak untuk pengambilan keputusan selama ini itu kebijakannya seperti apa Pak? Hal yang efektif selama ini dalam pengambilan keputusan tadi ya. Kita perlu juga melakukan telaah orang-orang atau siapa yang terlibat dalam
di dalamnya ya. Kemudian kita juga punya target atau skala prioritas ya, mana yang sifatnya kita dahulukan atau mendesak, atau bagaimana jika mungkin ada alternatif pemecahan masalah dari masalah tersebut. Kita tetap menentukan solusi yang terbaik, kita ambil yang terbaik. Jadi tidak bisa bahasa Jawanya apa ya, gerusa-gerusu seperti itu ya. Tetap ya, ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Untuk tantangan yang menjadi dilema itu seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ketika ada dua permasalahan yang mungkin kalau benar salah itu bisa langsung kita secara kasat mata saja, secara gambaran saja bisa kita tentukan. Tapi untuk dilema etika kan ada dua kebenaran, yeah. Seperti itu. Bagaimana Pak? Tantangannya itu, yang menjadi tantangan itu seperti apa Pak? Apakah seperti ada dua kebenaran yang harus diputuskan salah satu, atau ada tantangan yang lain yang mungkin selama ini Bapak mungkin yang lebih tahu di lembaga Bapak? Memang ini sesuatu yang tidak mudah ya, rumit memang ya. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan ya, kita juga ada semacam tata kelola ya, dengan menganalisa serta mempertimbangkan dengan matang. Juga jangan lupa kita juga harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lembaga. Betul, iya. Jadi walaupun seorang pimpinan, itu kita juga harus melibatkan semua yang ada di lembaga kita. Jadi istilahnya menerapkan sistem demokratis ya. Kita juga menampung aspirasi dari teman-teman, kita ambil keputusan yang terbaik. Jadi kan mungkin Bapak di lembaga mungkin menjadi seorang pemimpin di sekolah, tapi untuk kebijakan-kebijakan itu tidak semua kebijakan itu harus kita ambil sendiri, harus ada pertimbangan dari orang-orang lain atau rekan sejawat atau stakeholder seperti itu Pak. Iya betul, sangat benar. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu serta-merta membuat keputusan sendiri seperti itu Pak. Itu sangat, menurut saya sangat tidak dibenarkan. Dalam pengambilan keputusan itu Pak, mungkin Bapak adakah istilahnya itu tokoh-tokoh atau figur-figur seperti itu yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya di lembaga seperti itu Pak? Apakah ada sebagai contoh rekan sejawat atau kepala pengawas atau Korwil, Pak Korwil, apakah ada pertimbangan-pertimbangan dari situ Pak dalam jenengan pengambilan keputusan itu? Ya. Terkait kebijakan-kebijakan kita juga tetap berkoordinasi dengan pimpinan kita, dalam hari ini adalah Bapak Korwil Pendidikan, dengan rekan kerja juga teman-teman di sekolah. Tidak lupa jangan juga mitra sekolah, yaitu dari komite juga kita libatkan, maupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi semua kita libatkan. Dalam artian kita ingin menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang terbaik. Berarti kan kalau dalam pengambilan keputusan itu lingkupnya itu kebijakan sekolah secara menyeluruh atau besar itu harus, walaupun secara nggak langsung di sekolah itu ada di sekolah, tapi tetap melibatkan istilahnya itu komite, wali murid seperti itu Pak. Untuk berikutnya Pak, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu apa saja sih Pak selama ini jenengan sebagai pemimpin di sekolah Bapak itu, yang menjadi faktor memudahkan dalam pengambilan kebijakan itu Pak? Dalam setiap pengambilan kebijakan yaitu kita jangan lupa melibatkan orang-orang ya di lembaga ya, dalam hari ini stakeholder yang ada. Kemudian kita juga menerima aspirasi atau usulan-usulan, kemudian kita saling menghargai, toleransi juga. Nanti kita akan bahas bersama mana yang kita ambil hal yang terbaik yang kita putuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Seperti itu. Untuk skala prioritas Pak 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilan dalam kita menampung aspirasi, toleransi atau masukan-masukan dari rekan sejawat atau stakeholder itu dalam tingkat keberhasilan 1 sampai 10 itu selama ini di skala berapa sih Pak? Kalau saya ya sekitar 80% lebih. 80% ya, selama kita melibatkan semua unsur yang ada, alhamdulillah selama ini
persentase keberhasilannya 80%. bisa lebih ya. Berarti kalau memang efektif sekali Pak nggih untuk sangat efektif ya, dalam nggih. Mungkin di penghujung pembicaraan kali ini Pak, ini pelajaran apa sih Pak yang mungkin atau bagaimana nih? Pesan-pesan apa yang mungkin dapat saya terima atau saya mungkin sebagai bekal saya nanti dalam apa ya, dalam menjadi guru yang lebih baik itu, pesan-pesannya itu seperti apa Pak dalam pengambilan kebijakan itu Pak? Ya, terima kasih. Terkait pengambilan kebijakan, jangan lupa pertama kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan atau atasan kita. Yang kedua, kerjasama dengan rekan-rekan sejawat. Juga jangan lupa pihak-pihak yang terkait dengan lembaga atau sekolah ya, mitra-mitra sekolah itu kita komite, tokoh masyarakat juga tokoh pendidikan yang ada kita libatkan. Kemudian yang terakhir adalah adanya saling menghargai, saling menghargai, toleransi dan juga keterbukaan. Barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebagai pengalaman panjenengan selama memimpin di lembaga itu, mungkin koordinasi, kerjasama, bekerja sama dengan mitra sekolah, mulai komite, seperti itu, dan adanya saling yang pada intinya itu dalam lembaga itu mungkin adanya saling menghargai ini Pak yang utama itu, sehingga yang atas tadi pasti akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, ngapunten repotnya jenengan. Semoga pembicaraan wawancara pada siang hari ini bermanfaat bagi saya khususnya. Dan dapat menjadikan motivasi saya menjadi guru yang lebih baik seperti Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.